Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah panduan kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar keren. Kita bakal ngebedah panduan lengkap tentang gimana caranya kalian bisa nge-upgrade diri kalian menjadi seorang super muslim. Serius deh, materi kali ini tuh super aplikatif dan bakal gampang banget buat diterapin di kehidupan sehari-hari kalian. Langsung aja kita mulai ya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau nanya dulu nih. Siapa di sini yang ngerasa minggu ini tuh, aduh capek banget. Entah karena tugas sekolah yang kayaknya nggak kelar-kelar, rentetan ujian yang bikin pusing, atau mungkin drama pertemanan dan tekanan dari media sosial. Kalau kalian lagi ngangguk-ngangguk sekarang, trust me, kalian nggak sendirian. Capek yang kalian rasain di era modern ini tuh benar-benar nyata. Iya, burnout alias kelelahan fisik dan mental itu emang bagian dari fase hidup kalian. Tapi dengerin baik-baik ya, rasa lelah atau kesulitan ini sama sekali bukan tanda kalau kalian gagal. Nggak sama sekali. Lelah itu wajar banget karena ya emang begitu cara kita bertumbuh jadi jauh lebih kuat. Anggap aja ini tuh semacam langkah pertama di petualangan epik kalian sebagai karakter utama di cerita hidup kalian sendiri. Nah, biar petualangannya makin seru dan terarah, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, tantangan remaja masa kini. Kedua, bertumbuh lewat tarbiyah. Ketiga, memilih jalan mendaki. Keempat, perisai diri bernama malu. Kelima, menjaga harmoni dan adab. Dan terakhir, menjadi super muslim sejati. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tantangan remaja masa kini. Understanding life struggles. Kalian tahu nggak, di dalam surah Al-Balad ayat 4, Allah berfirman, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah." Jadi, dari awal banget tuh pedoman hidup kita udah ngakuin kalau hidup itu emang berat dan melelahkan. Buat kalian para pelajar atau remaja, susah payah ini bentuknya ya lelah belajar, ngerjain tugas, atau ngadepin ujian. Jadi kalau lagi ngerasa struggle, ingat aja kalau itu tuh udah bagian dari blueprint penciptaan kita. Tujuannya apa? Ya pastinya buat ngebentuk kita jadi sosok yang super tangguh. Lanjut ke bagian kedua. Bertumbuh lewat tarbiyah, the ultimate upgrade process. Jadi, gimana sih cara kita ngerespons rasa capek tadi biar nggak cuma sekedar bertahan tapi juga bisa naik level? Jawabannya, tarbiyah. Ini bukan kursus kilat yang bikin pinter semalum ya, tapi lebih ke long life education alias pendidikan seumur hidup. Bayangin aja kayak kita lagi nanam pohon. Langkah pertama itu menanam, yaitu kita masukin bibit-bibit ilmu ke otak dan hati kita. Terus merawat, kita siram dengan ibadah, kasih pupuk pengetahuan, dan pastinya kita jaga dari hama yang namanya kemaksiatan. Sampai akhirnya kita sampai di tujuan akhir, yaitu tumbuh jadi pohon beringin yang kokoh banget, akarnya kuat, dan yang paling penting, buahnya manis dan bisa dinikmatin sama banyak orang. Terus kenapa sih tarbiyah ini penting banget buat sekarang? Gini deh, kalau zaman dulu orang-orang tuh hidup dalam kegelapan, nyembah bintang atau jin karena mereka nggak tahu. Nah, coba lihat zaman sekarang. Kalau kita nggak punya panduan yang benar lewat tarbiyah, kita gampang banget loh kepeleset ke apa yang disebut jahiliyah 2.0. Tanpa sadar kita malah nyembah gadget kita, ngegame sampai lupa waktu, atau ikut-ikutan tren toksik yang nggak jelas juntrungannya. Tarbiyah ini pelampung kita dari kegelapan modern, biar kita nggak gampang diadu domba atau insecure nggak karuan. Sekarang kita masuk bagian ketiga, memilih jalan mendaki, the steep path to greatness. Hidup itu selalu soal pilihan kan? Dan di surah Al-Balad ayat 12, Allah ngasih kita tantangan luar biasa nih, yaitu mengambil jalan yang mendaki dan sukar, yang disebut Al-Aqobah. Emang sih milih jalan yang gampang dan rebahan doang itu lebih enak. Tapi ngambil jalan Al-Aqobah di zaman now, itu artinya kalian berani beda. Berani bantuin teman yang lagi down, mau berbagi makanan pas teman kelaparan, dan yang paling keren, nolak keras buat ikut-ikutan ngebully. Mata, lidah, bibir yang kita punya ini, pakai dong buat ngelihat yang positif, ngomong jujur dan nyemangatin orang. Bukannya malah dipakai buat cyberbullying atau gibahin orang. Itulah wujud nyata dari mendaki jalan yang terjal ini. Dari pilihan-pilihan kecil tadi, ujung-ujungnya manusia bakal kebagi jadi dua kubu nih. Ada golongan kanan, ini mereka yang beriman, sabar banget ngadepin peer pressure, dan super peduli sama sekitarnya. Hadiahnya, kebahagiaan sejati dong. Terus kebalikannya, ada golongan kiri. Mereka ini yang kufur, arogan mentang-mentang hartanya banyak atau followersnya bejibun, dan cuek bebek sama orang lain. Ingatnya, jangan pernah ngerasa paling jago cuma gara-gara angka di media sosial. Soalnya, jalanan buat golongan kiri ini berujung di gang buntu tanpa kebahagiaan, alias neraka. Pilihan totali ada di tangan kalian. Oke, bagian keempat. Perisai diri bernama malu. Your ultimate defense.
Banyak dari kita yang mikir kalau malu itu sama aja kayak minder, cupu, atau lemah. Padahal, definisi aslinya tuh keren banget. Malu adalah perasaan yang ngebentengin kita dari perbuatan rendah atau nggak sopan. Ini tuh semacam shield atau sistem pertahanan psikologis di otak kita yang justru bikin kita menjauh dari keburukan. Jadi, malu itu bukan pasif sembunyi di pojokan, tapi perisai aktif yang ngejaga banget harga diri dan kehormatan kalian. Kalian harus tahu kalau rasa malu itu super powerful. Kenapa? Karena dia adalah salah satu cabang keimanan. Malu itu literally cuma bawa kebaikan, dan pastinya dicintai banget sama Allah. Coba deh bayangin, dia ini semacam alarm internal di diri kita. Pas jari kalian udah gatal banget pengen ngetik komentar jahat, nah rasa malu inilah yang ngerem emergency break-nya. Terus kalau misalnya kalian kelepasan ngelakuin hal yang gak pantas, rasa malu ini bakal ngasih efek nyesel di hati biar kalian buru-buru putar balik ke jalan yang benar. Nah, kita melangkah ke bagian kelima, menjaga harmoni dan adab, working with allies. Pernah nggak sih kalian scrolling sosmed terus nemu orang ribut berantem cuma gara-gara beda cara ibadah? Dikit-dikit nuduh bid'ah, dikit-dikit ngehakimi. Biar kita nggak gampang ikutan nuduh, kita perlu paham nih kalau bid'ah itu ada kategorinya. Pertama, bid'ah asliyah. Ini emang sesuatu yang benar-benar baru dan ngubah dasar agama. Contohnya ngubah jumlah rakaat sholat. Kedua, bid'ah idafiyah. Ibadah aslinya ada, tapi cara ngelakuinnya ada tambahan. Nah yang ini ulama sering beda pendapat. Dan yang ketiga itu bid'ah tarkiyah. Yang ini unik banget. Bayangin, sengaja ninggalin hal yang jelas-jelas halal cuma karena mikir itu bikin dia lebih suci. Contoh paling gampang, dia nolak makan daging halal biar ngerasa lebih religius. Padahal Rasulullah aja suka makan daging kok. Beda cerita ya kalau emang lagi diet atau ada pantangan medis. Poin pentingnya di sini, kadang inovasi yang ngaco itu bukan cuma soal nambah-nambahin aturan, tapi juga sengaja ngelarang-larang diri dari hal-hal baik yang padahal udah diizinin. Jadi, kalau kita ngadepin perbedaan kayak tadi, apalagi yang sifatnya cabang agama, kuncinya cuma satu, pakai ilmu, bukan emosi. Ada satu kutipan mind-blowing dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, jika engkau melihat orang melakukan hal yang diperselisihkan, jangan cegah dia. Tuh, dalam banget kan? Kita jaga ibadah kita sendiri, tapi hati kita juga harus diluasin buat toleransi sama perbedaan pendapat ulama. Biar apa? Ya biar circle pertemanan dan komunitas kita nggak hancur lebur cuma gara-gara ributin hal-hal kecil. Dan vibes toleransi ini harus kebawa juga ke adab nongkrong kita sehari-hari. Jangan sampai kita kena penyakit hati, asyik nyari-nyari aib orang tapi lupa ngaca. Ada hadis keren riwayat Tirmizi yang bilang, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Simpel kan? Seorang pahlawan atau super muslim sejati tuh pantang banget yang namanya ngumbar rahasia temen atau asyik ngegosip. Mereka itu safe space, tempat paling aman buat sahabat-sahabatnya. Akhirnya bagian keenam, menjadi super muslim sejati, completing the upgrade. Dari semua proses upgrade diri kita dari awal tadi, semuanya bakal bermuara ke satu indikator super penting ini. Hati yang hidup adalah hati yang masih punya rasa malu. Kalau rasa malu buat berbuat dosa atau nyakitin orang lain masih nancap kuat di dada kalian, selamat, itu artinya hati nurani kalian masih berdetak, masih hidup, dan ready banget buat mancarin cahaya kebaikan ke orang-orang di sekitar kalian. Itulah ultimate goal kita. Ya, sekarang kita udah sampai di penghujung panduan ini. Setelah tahu kalau mata, mulut, dan hati kalian itu adalah senjata rahasia buat kebaikan, aku mau ninggalin satu pertanyaan yang harus kalian pikirin baik-baik. Hal baik apa yang bakal kalian lakuin di jalan mendaki kalian esok hari? Apa kalian bakal ngebantu teman yang lagi kesusahan? Atau mungkin sesimpel nahan jari dari komentar nyinyir di media sosial? Coba pikirin deh, karena setiap hari pas kalian bangun tidur, itu adalah kesempatan baru buat ngebuktiin kalau kalian beneran pahlawan sejati. Terima kasih ya udah nemenin sesi kali ini. Terus semangat buat bertumbuh dan sampai jumpa.